Halo kawan-kawan semua, seperti yang kita ketahui, peperangan antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat terus berlanjut. Ketegangan global semakin memanas yang mengakibatkan gejolak di dunia internasional dan hampir semua belahan dunia terdampak akibat peperangan ini. Tentu kita semua menginginkan perdamaian. Pihak-pihak yang terkait peperangan bisa duduk bersama untuk menyepakati sebuah perdamaian. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa peperangan yang terjadi masing-masing negara mempunyai strategi perang masing-masing. Dan yang menarik adalah strategi perang yang ditunjuki oleh negara ini. Bagaimana mereka mampu minimal bertahan terhadap gempuran yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dari semua alutsista perang yang digunakan Iran, tentu ada hal yang menarik yang membuat kita bertanya-tanya. Kok bisa Iran menggunakan armada laut yang sangat sederhana dan tidak biasa atau bahkan jarang digunakan oleh negara-negara lain untuk berperang? Sampai-sampai negara adidaya dan superpower yang memiliki armada perang nomor satu dunia ketar-ketir dan berpikir 1000 kali untuk berhadapan langsung dengan armada laut yang satu. Apakah nama armada laut itu? Armada laut itu bernama Armada Laut Nyamuk Iran. Kenapa disebut nyamuk dan bagaimana kekuatan dan strategi perang Iran menggunakan armada nyamuk ini? Yuk kita bahas. Pemirsa, armada nyamuk Iran bukan sekadar kapal kecil dengan senapan mesin, melainkan kapal-kapal yang membawa rudal jelajah torpedo dan juga kemampuan perang elektronik. Sejarah armada nyamuk. Jadi, armada nyamuk atau biasa juga disebut dengan mosquito sail dalam bahasa Inggris adalah istilah sejarah, di mana ini adalah kapal uap kecil yang lincah dioperasikan di perairan dangkal, teluk maupun selat. Dan ini sangat relevan sekali apabila angkatan senjata Garda Revolusi Iran atau IRGC menggunakan armada nyamuk ini untuk mempertahankan benteng pertahanan mereka di Selat Hormuz. Dan yang menarik adalah sebenarnya menurut sejarah Amerika Serikat merupakan negara pertama yang menggunakan armada nyamuk ini, yang dimana dipopulerkan di Puget Sound, Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan sampai pada awal abad ke-20. Dan juga Australia Selatan menggunakan armada ini. Namun sekarang tentunya dipopulerkan oleh Iran itu sendiri dengan menggunakan taktik perang armada nyamuk ini. Jadi ini bisa dibayangkan bahwa ini adalah sebuah senjata makan tuan, yang dimana Amerika orang pertama yang menggunakan armada nyamuk ini, tapi malah sekarang Iran yang menggunakan armada nyamuk yang pernah digunakan oleh Amerika. Karena menurut strategi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Iran, mereka menganggap bahwa armada nyamuk ini masih relevan digunakan pada era modern saat ini, di mana
Ketika armada nyamuk ini digunakan di Selat Hormuz, sangat tepat dan sangat efisien dari segi harganya, dan bisa menahan gempuran dari musuh. Jadi dengan adanya armada nyamuk ini tentunya akan merepotkan Amerika Serikat apabila ini masuk ke Selat Hormuz. Dan yang menarik adalah bagaimana sebuah negara superpower memiliki armada nomor satu di dunia berhadapan dengan masa lalunya sendiri, atau armada yang pernah digunakan pada abad ke-19 sampai pada awal abad ke-20. Dan memang ini yang bisa digunakan oleh negara Iran, karena seperti yang kita ketahui, mereka diembargo kurang lebih 40 tahun namanya sejak revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yang dikomandoi oleh Ayatollah Ali Khamenei. Sejak itu pun mereka ditutup jalur kerjasama internasional dan dikenai sanksi selama 40 tahun lamanya di embargo. Jadi dengan keadaan seperti ini tentu membuat negara ini berpikir kembali bagaimana caranya mempertahankan negaranya dengan menciptakan alutsista yang murah, efisien, namun bermanfaat. Dengan keterbatasan cadang yang ada, tentunya mereka coba membuat alutsista yang dimana dengan harga murah dan bermanfaat untuk mempertahankan negara mereka. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa sebelum terjadinya revolusi Islam Iran pada 1979, sebenarnya Iran ini merupakan sekutu terdekat, bahkan sekutu yang diandalkan di Middle East, di Timur Tengah. Jadi Iran dan Amerika maupun Israel merupakan sekutu terkuat pada era sebelum revolusi Islam Iran pada tahun 1979, dan diibaratkan Iran ini sebagai Amerika keduanya di Timur Tengah. Jadi pada waktu itu memang banyak senjata-senjata atau alutsista dari Amerika diberikan ke Iran untuk bisa mempertahankan negaranya, guna bisa menjalin kerjasama internasional mempertahankan kekuatan Amerika di Timur Tengah. Tapi kenyataan berubah setelah Ayatollah Ali Khamenei melakukan revolusi pada tahun 1979. Jadi dengan armada yang ini, Iran melakukan modifikasi. Jadi melalui angkatan bersenjata Iran atau Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mencoba untuk memodifikasi armada nyamuk ini menjadi armada nyamuk yang lincah, cepat, dan bisa digunakan untuk mempertahankan Selat Hormuz atau sebagai benteng pertahanan Selat Hormuz, dan sebagai kekuatan yang mumpuni untuk menghadang gempuran dari musuh. Dan yang membuat Iran ini menarik adalah bagaimana mereka memodifikasi armada nyamuk ini menjadi sebuah armada yang taktis, di mana bisa digunakan di saat adanya gempuran dari musuh. Armada taktis ini digunakan bisa untuk menyerang maupun untuk bertahan. Dan itulah kehebatan dari negara Iran. Berikutnya terkait dengan spesifikasi armada nyamuk Iran. Armada nyamuk Iran adalah taktik perang asimetris Korps Garda Revolusi Iran, atau bisa dikenal juga dengan IRGC, yang menggunakan ribuan kapal cepat kecil, lincah, dan bersenjata. Dan spesifikasi utamanya mencakup kecepatan tinggi, kemampuan menembak lincah, dan dilengkapi rudal anti kapal atau torpedo untuk serangan gerombolan di Selat Hormuz. Berikut adalah spesifikasi
teknis dan komponen armada yang Iran di kapal cepat serang atau dikenal juga dengan fast attack craft. Kapal ini berukuran kecil, dirancang untuk kecepatan dan sulit dilacak oleh radar konvensional. Dari segi persenjataan, kapal dipersenjatai dengan rudal anti kapal jarak pendek, roket, torpedo, dan senapan mesin berat. Dan terkait dengan taktik yang digunakan oleh Garda Revolusi Islam Iran, itu mereka menggunakan taktik gerombolan, itu biasa dikenal dengan swarm taktis, dan beroperasi dengan jumlah besar secara bersamaan untuk membuat kewalan kapal perang musuh yang lebih besar. Dan hal yang menarik adalah IRGC memodifikasi kapal armada yang ini dengan memperbarui armada dengan teknologi drone, UAV, dan kemampuan peluncuran rudal dari kapal kontainer yang dimodifikasi seperti Cyberwave. Dan juga IRGC menciptakan kapal selam ini. Jadi ini merupakan bagian dari strategi yang mencakup kapal selam kelas KD yang mampu beroperasi di perairan dangkal. Dan kekuatan utama armada ini adalah mobilitasnya dan efektivitasnya di dalam pembiayaan. Dan untuk menggunakan pelayaran di perairan yang sempit sangat berguna atau efektif apabila menggunakan kekuatan armada. Dan armada ini terdiri dari ratusan bahkan hingga ribuan kapal-kapal kecil yang cepat, dan juga mereka menciptakan kapal selam ini untuk memantau penyerangan di Selat Hormuz. Ini juga didukung dengan rudal serta drone dan difungsikan oleh kapal-kapal cepat dan kapal-kapal selam ini diciptakan. Yang didukung oleh tentunya kapal-kapal armada yang ini didukung dengan persenjataan rudal serta drone ya, dan difungsikan untuk strategi perang asimetris di Selat Hormuz yang digunakan oleh Garda Revolusi Islam Iran. Dan berikut detail terkait pembuatan dan karakteristik armada tersebut. Jadi penciptanya sendiri adalah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau disebut IRGC, sebuah cabang angkatan bersenjata di Iran yang berfokus pada pertahanan keamanan nasional dan proyeksi kekuatan yang ada di Iran. Dan strateginya adalah dikenal sebagai strategi swarm, kawanan atau gerombolan. Atau juga kapal ini disebut dengan mosquito flight. Armada ini mengandalkan jumlah yang banyak untuk merekrutkan kapal perang besar. Berikutnya yang tidak kalah menarik adalah kapal Haydar 110 yang diciptakan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Jadi Haydar 110 adalah kapal cepat rudal pemisai boat buatan IRGC Iran yang dirancang sebagai bagian dari armadanya untuk beroperasi serang lari di Selat Hormuz. Dengan kecepatan mencapai 110 knot, kapal sepanjang 14 meter ini diklaim sebagai salah satu kapal perang operasional tercepat di dunia. Didesain untuk menghindari radar dan membanjiri pertahanan musuh. Dan berikut adalah keunggulan utama Haydar 110 berdasarkan laporan. Jadi kecepatan ekstrim yang mampu melaju hingga 110 knot, sekitar 204 km per jam atau bahkan lebih, membuatnya sulit ditargetkan. Dan material yang dimiliki adalah material komposit ringan, menggunakan bahan serat karbon yang membuat kapal lebih ringan dan sulit deteksi radar. Dari segi persenjataannya dilengkapi dengan rudal anti kapal dan rudal jelajah untuk menyerang kapal perang besar. Dan taktik yang digunakan adalah taktik serang lari, dirancang untuk mendekat dengan cepat, meluncurkan rudal dan mundur sebelum serangan balasan efektif dilakukan, terutama di perairan dangkal. Dan kapal ini dikembangkan oleh Iran untuk memperkuat pertahanan di Teluk Persia atau di Selat Hormuz itu sendiri, dan menghadapi kekuatan maritim besar seperti Amerika Serikat di wilayah tersebut. Berikutnya adalah analisa kekuatan
kekuatan antara kedua negara, Iran melawan Amerika Serikat. Mungkin kebanyakan orang ataupun negara lain menganggap bahwa armada nyamuk ini hanyalah armada biasa, yang mungkin Amerika Serikat akan sangat mudah melumpuhkan armada ini. Karena perbandingan antara kedua armada perang yang digunakan, yaitu antara Iran maupun Amerika Serikat, sangatlah jauh. Bagaimana bisa armada laut kecil mungil dapat melawan kapal perang dengan teknologi secanggih yang dimiliki Amerika dan sangat lengkap, bahkan nomor satu di dunia armada perang Amerika Serikat ini. Jadi ini hal yang perlu kita ketahui bersama. Tapi sabar dulu guys, Iran ini sudah mempersiapkan perang ini selama 40 tahun lebih. Tentu mereka sudah berpikir, bahkan menganalisa bagaimana kemampuan Amerika Serikat secara detail. Dan pastinya mereka juga mempunyai alasan yang kuat kenapa menggunakan atau membuat jenis kapal perang kecil namun lincah. Jadi, secara kekuatan militer, mereka sadar bahwa mereka tidak akan mampu menyaingi atau menyamakan kekuatan militer Amerika Serikat. Alutsista militer Amerika Serikat tentu biayanya sangat mahal dan dilengkapi teknologi canggih serba lengkap. Dan dengan kondisi negara yang diembargo selama kurang lebih 40 tahun namanya, tentunya akan susah mendapatkan alutsista secanggih yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Tapi Iran ini cerdas, ya. Mereka menciptakan kapal atau armada nyamuk ini dengan jumlah yang sangat besar, hampir ribuan jumlahnya, bahkan bisa lebih. Dengan menggunakan taktik swarm atau gerombolan atau kawanan ini, tentu tujuannya adalah menguras rudal maupun amunisi persenjataan yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Bayangkan, apabila ada 10 unit armada nyamuk saja yang dimiliki oleh Iran, contohnya misalnya 10 kapal atau 10 unit kapal armada nyamuk ini menyerang satu kapal besar atau kapal perang yang dimiliki oleh Amerika. Tentunya apabila Amerika menggunakan rudal atau roket menyerang kapal tersebut, ya palingan hanya 4 atau 5 kapal yang hancur. Sisanya masih ada 5 atau 6 kapal yang siap menyerang balik kapal perang Amerika tersebut. Nah, dengan analogi ini, kemungkinan Amerika bisa tidak kalah karena amunisinya, rudalnya atau roketnya sudah habis digunakan untuk menghancurkan 4 kapal tadi, sedangkan masih sisa 5 kapal untuk menyerang balik. Dan mungkin ini alasan yang kuat kenapa Presiden Amerika Serikat atau United States Donald Trump berpikir 1000 kali untuk berhadapan langsung dengan armada yang mungkin. Nah, kalau kita berbicara tentang ranjau laut yang dimiliki Iran, saya rasa bisa diatasi oleh kapal penyapuran jauh dari Amerika Serikat. Tapi kalau armada nyamuk ini, bagaimana cara mengatasinya dengan jumlah yang begitu banyak? Nah, mungkin Amerika akan berpikir kembali, ya. Donald Trump akan berpikir bahwa mungkin Amerika akan lebih besar apabila memaksakan untuk melawan atau berhadapan langsung dengan armada yang ini. Namun mata dunia melihat dari segi kecanggihan alutsista yang ada antara kedua negara ini, sehingga menganggap bahwa Amerika lebih unggul, dan ini yang benar. Tapi kalau coba kita berpikir kembali, apakah benar Amerika lebih unggul? Kenyataannya malah terbalik. Mereka tidak mampu menguasai Selat Hormuz hanya karena ada armada yang tinggi. Ini kenyataan malah terbalik. Amerika tidak mampu menguasai Selat Hormuz karena ada armada yang tinggi. Sekian dari saya. Mari kita lihat episode selanjutnya terkait dengan perang
kedua negara ini. Apakah Amerika yang menang, ataukah Iran yang menang, ataukah gencatan senjata ini akan berakhir dengan sebuah perang.